stabilitas makroekonomi, termasuk sustainabilitas dari fiskal. Mungkin intinya itu dari saya. Saya tentu saja sangat sangat gembira ya disambut oleh teman-teman dari keuangan. Ini sesuatu yang luar biasa, semua eselon 1 ada di sini. Terima kasih. Pak, selain sinergi fiskal dan moneter dari Pak Prabowo lagi ada pesan lagi nggak sih Pak buat Bapak Pak? Intinya itu intinya. Terkait soal pembiayaan Pak atau Pembiayaan apa? soal pembiayaan tahun APBN Belum sedetail itu. Ya. Cukup ya? Oke, makasih. Makasih. Ya, pemirsa, itu tadi pernyataan dari Wakil Menteri Keuangan RI yang baru. Pemirsa, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto sore tadi melantik Hakim MK dan Wakil Menteri Keuangan RI yang baru. Presiden melantik Adis Kadir menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Istana Negara. Adis Kadir dilantik menjadi Hakim MK menggantikan posisi Profesor Arief Hidayat yang memasuki masa pensiun. Adis Kadir sebelumnya adalah Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Adis memiliki gelar profesor dan doktor di bidang hukum dan memiliki rekam jejak panjang di ranah legislatif. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Presiden Prabowo di kesempatan yang sama juga melantik Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia yang baru, Juda Agung. Juda Agung dikenal sebagai ekonom senior, lulusan teknologi industri pertanian dan doktor di bidang ekonomi keuangan di Birmingham, Inggris. Juda juga pernah menjabat asisten Gubernur Bank Indonesia dan Deputi Gubernur Bank Indonesia. Pemirsa, kematian bocah SD yang mengakhiri hidupnya di Ngada meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Sang ibu pun bercerita tentang momen terakhir sebelum sang anak memutuskan mengakhiri hidupnya. Duka menyelimuti keluarga usai kematian tragis YA. Bocah SD mengakhiri hidup di pohon cengkeh belakang rumah neneknya di Ngada, Nusa Tenggara Timur. Maria Goretti TA, sang ibu, begitu kehilangan anak bungsunya yang sehari-hari selalu ceria. Di hari kejadian, menurut Maria, YA mengeluh pusing tak mau berangkat sekolah. Namun khawatir tertinggal pelajaran, sang ibu memintanya tetap masuk sekolah dan mengantar dengan ojek. Tak disangka siang harinya Maria menerima kabar duka anaknya telah tewas. Pagi itu mengantar ke sekolah, sebelum ke sekolah, dia bilang, "Mama, saya terima ke sekolah, saya kepala pusing." Saya paksa ke sekolah. Nanti di sekolah kalau kau rasa bagaimana, kau izin guru pulang. Tanya dengar berita jam 11 lewat. Ada kantin dia. Yang hari Senin itu dia hanya tanya itu PIP saja. Ini masa punya PIP itu bagaimana terima. Tidak ada ganggu saya, ya uang banyak. Sebenarnya uang dari mana? Itu yang mama terima, sedang tidak. Itu PIP belum terima, saya minta keterangan dulu dari desa baru saya kembali ke atas. Sampai kembali ke atas. Kalau begitu, masa punya uang sekolah belum lunas. Ya kalau tahap pertama itu sudah lunas. Nanti saat terima PIP itu baru langsung potong itu punya uang sekolah. Di sekolah, YA merupakan murid yang pintar. Ironis, karena kesulitan ekonomi tak mampu membeli buku, YA nekat mengakhiri hidup. Sejak ayahnya yang merantau ke Kalimantan tak kunjung pulang, bungsu dari 5 saudara ini kerap membantu neneknya berjualan sayur, ubi, dan kayu bakar.
Dari Ngada, Joni Nora, iNews melaporkan. Dalam dialog bersama kami di program Sindo Prime, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena mengakui peristiwa meninggalnya murid SD diduga karena depresi akibat kemiskinan telah menampar wajah pemerintah daerah yang meminta maaf kepada masyarakat dan berusaha menjadikannya sebagai yang terakhir. Memang saya harus mengatakan terus terang bahwa saya agak juga terlambat mendapatkan data karena informasi dari kabupaten ke kami juga agak terlambat terkait ini. Nah, kalau boleh kita sampaikan secara terus terang, kejadian ini tentu menampar kita semua sebagai yang diberikan amanah untuk mengurus. Menampar kita semua, Bapak? Menampar kita semua. Saya harus mengakui terus terang bahwa ini adalah kegagalan sistem pemerintahan, terutama provinsi, kabupaten, sampai tingkat desa, RT, RW. Ini juga kegagalan peranata sosial yang ada di daerah, di sekitar keluarga korban tinggal. Ini juga kegagalan dari berbagai institusi lain, baik itu lembaga agama, adat, kita semua gagal mendeteksi pada kesempatan yang pertama sebelum kejadian ini terjadi. Sampai kemudian peristiwa ini muncul dan ini menampar kita semua sebagai yang ditugaskan mengurus masyarakat, mengurus warga negara. Saya berduka betul sejak awal menerima ini dan menyampaikan duka sedalam-dalamnya bagi keluarga korban, dan juga tentunya kami juga mengirimkan juga melalui tim kami yang ada di lapangan, kami minta juga untuk ke lokasi, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan keluarga dan pihak-pihak terkait di sana. Dan saya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak di lapangan untuk juga terkait dengan keluarga korban, ibu korban juga tentu saya dengar juga masih sangat terpukul ya. Ibu Maregole itu masih sangat terpukul. Saya pun belum bisa berkomunikasi dengan ibu korban, tapi dengan berbagai teman-teman di lapangan saya minta untuk terus dampingi sampai dengan saya dengar itu mau ada upacara adat yang harus dilakukan oleh keluarga itu antara tanggal 8, 9, 10 Februari. Nah ini kita betul-betul sekarang kita fokus urusan dengan korban, dan nanti ke depan menurut saya ini adalah karena ini tamparan buat berbagai pihak tadi itu, berbagai institusi tadi itu, tentu ini ke depan kami nanti akan bersama dengan teman-teman kepala daerah dan semua pihak terkait lain, kami ingin pastikan bahwa kejadian ini terus menjadi kejadian yang terakhir. Jangan lagi ada kejadian YBR seperti ini yang kemudian terjadi lagi di kesempatan lain, di mana saja di NTT maupun juga di Indonesia yang lain. Iya, memang ketika kita mendengar berita ini, rasa kemanusiaan kita pasti tersentuh. Rasa iba, rasa berempati, rasa sepertinya kok kita nggak bisa bantu begitu ya. Itu berarti kita menandakan kita punya hati nurani yang baik. Nah ini yang sebenarnya saya ingin sekali tanamkan juga kepada masyarakat. Kita nggak menunggu pendataan. Perut kita nggak menunggu pendataan. Kebutuhan alat sekolah kita tidak bisa menunggu pemerintah turun. Tapi bagaimana kita masyarakat tetangga yang ada di sekitar kita apabila memang kesulitan, mari kita bantu begitu. Nah anak ini tuh kan sebenarnya adalah korban dari sistem yang salah. Kemiskinan itu bukan salah anak, tapi anak bisa menjadi korban. Salah satu faktor utama anak itu depresi adalah ketika kemiskinan melanda mereka. Pertama, mereka memiliki akhirnya penderitaan yang berlapis, ya kan? Kesulitan makan, kemudian bagaimana dia tidak bisa mendapatkan interaksi yang baik dengan orang tua karena orang tuanya pasti sibuk juga memenuhi kehidupan. Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena juga menyampaikan rasa kecewanya terhadap pejabat daerah di Ngada NTT yang gagal mendeteksi kemiskinan. Ia meminta seluruh perangkat pemerintahan daerah segera meminta maaf pada keluarga korban. Nah untuk itu saya minta kita semua ada di tempat ini, para pejabat-pejabat daerah, saya juga harus kritik diri saya sendiri. Kayak begini cukup sudah, yang terakhir sudah. Dan jangan kira kepala-kepala daerah atau kepala daerah, sekda-sekda ini merasa ini persoalan biasa. Ini pas sekda pas ada ini. Tadi malam saya cek terakhir, belum ada Pemda Ngada datang mewakili pergi mengucapkan berduka pada ini keluarga korban. Kan gila nih model ini. Nggak boleh begitu Pak Sekda, nggak boleh. Kirim orang secara resmi dari Pemda Ngada, itu kita gagal sebagai pemerintah.
Tadi malam saya masih cek belum ada tuh Pemda Ngada turun secara resmi ya. Itu nggak boleh itu. Sebagai pemerintah kita gagal urus warga negara kalau model begini. Malu saya sebagai gubernur model gini. Masa ada warga negara mati hanya karena model begini. Tapi kan itu bukan urusan pemerintah provinsi. Kita gagal Pak Sekda. Turunkan orang malu kita sebagai pemerintah model begini. Ada warga kita mati hanya karena model begini. Harus ke sana. Kuburannya tidak boleh pakai tanah. Kuburkan dia dengan layak. Kita harus seperti Mother Teresa itu loh. Dia pun mati sebagai manusia. Nggak boleh model begini. Malu saya sebagai gubernur model begini. Jangan ada model-model gini kejadian ini. Besok ada lagi model begini Pak, saya tuntut orang-orangnya. Kalaupun saya salah, saya siap dituntut. Kesalahan itu ada di mana, siap dia dituntut untuk itu. Masa ada warga negara mati hanya karena model begini? Guna apa kita punya perangkat itu PKH, perangkat sosial segala macam, uang ngalir triliunan ke NTT urusan orang miskin. Masih ada yang mati urusan begini nih. Nggak boleh Pak Sekda, ini nggak boleh nih. Mungkin kan sudah banyak orang mati model begini, pemerintah jadinya agak abai gitu. Agak kaget juga saya. Ini cukup, ini yang terakhir. Besok secara berjenjang bertingkat, siapa punya tanggung jawab, kita eksekusi. Seorang anak kelas 4 SD mengakhiri hidupnya di Nusa Tenggara Timur akibat tidak mampu membeli buku dan pena. Dalam olah TKP, korban menuliskan sepucuk surat perpisahan kepada ibunya. Indonesia kembali berduka dengan hilangnya nyawa seorang anak di Kecamatan Jerebu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Anak kelas 4 SD tersebut memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di pohon cengkeh dekat kebun milik neneknya. Korban mengakhiri hidupnya akibat tekanan ekonomi dan ketidakmampuan untuk membeli pena dan buku. Saat melakukan olah TKP, petugas menemukan sepucuk surat dari korban yang mengucapkan perpisahan kepada ibunya. Kalau keseharian yang kami tahu di tetangga, ini anak ini tidak tahu lagi, mungkin dia juga terasa beban hidup terlalu tinggi karena tiap hari dia pulang sekolah itu lapar. Itu dia punya mama, itu lepas dia tinggal di kampung raya dengan dia punya oma ini sudah tua. Hilangnya nyawa bocah di Ngada, Nusa Tenggara Timur ini memantik amarah Gubernur NTT. Emmanuel Melkiades menegur keras seluruh jajaran pemerintah setempat yang dinilai gagal dalam mengurus masyarakat. Seorang anak di NTT ini meninggal hanya karena tidak bisa beli buku. Berpoin. Sejak 2 hari lalu itu banyak menteri WA saya, banyak pimpinan DPR, teman-teman saya juga WA saya. Apa yang terjadi di NTT kok kayak begini? Di tengah kita semua bisa duduk seperti ini, masih banyak di NTT ini warga negara Indonesia asal NTT yang kemarin mati ini asal Ngada, yang mati hanya karena dia miskin. Saya punya lidah juga keluh juga, tangan saya susah juga jawabnya. Saya WA pimpinan daerahnya lama sekali kasih respon. Akhirnya saya minta orang saya sendiri turun pergi cek. Mungkin ini sudah biasa orang mati kali di daerah ya. Para pejabat-pejabat daerah, saya juga termasuk kritik diri saya sendiri. Kayak begini cukup sudah, yang terakhir sudah nih. Dan jangan kira kepala daerah atau kepala daerah, sekda ini merasa ini persoalan biasa. Ini pas sekda kan pas ada ini. Tadi malam saya cek terakhir, belum ada Pemda Ngada datang mewakili pergi menyampaikan berduka pada ini keluarga korban. Kan gila nih model gini. Nggak boleh begitu Pak Sekda, nggak boleh. Kirim orang secara resmi dari Pemda Ngada, itu kita gagal sebagai pemerintah. Tadi malam saya masih cek belum ada tuh Pemda Ngada turun secara resmi ya. Itu nggak boleh itu. Sebagai pemerintah kita gagal urus warga negara kalau model begini. Malu saya sebagai gubernur model gini. Adanya kasus ini menjadi tamparan keras bagi berbagai pihak, khususnya pemerintah, untuk dapat memperhatikan masyarakatnya. Diharapkan tidak ada lagi nyawa yang hilang hanya karena kesejahteraan, karena satu Jawa terlalu berharga untuk masa depan sebuah bangsa. Tim Liputan, iNews melaporkan.
Hilangnya nyawa anak kelas 4 SD di Ngada, NTT ini menimbulkan respon dari pemerintah pusat. Selain menyampaikan rasa bela sungkawa yang mendalam, sejumlah koordinasi dilakukan agar kejadian serupa tidak lagi terjadi. Kami tentunya mewakili pemerintah menyampaikan keprihatinan yang mendalam dan kami telah berkoordinasi dengan jajaran terkait karena bagi kami, bagi kita semua, ini adalah kejadian yang seharusnya tidak boleh terjadi. Oleh karena itulah Bapak Presiden menaruh atensi dan melalui kami meminta kami untuk berkoordinasi supaya ke depan hal-hal yang semacam ini dapat kita antisipasi. Apabila memang membutuhkan bantuan alat tulis, bantuan apapun, itu harus segera ditangkap dan disampaikan. Jangan sampai beban-beban ekonomi tidak tersampaikan kepada para pejabat ataupun tokoh masyarakat. Karena kasusnya sepele yang kemudian sangat mengharukan itu tidak boleh terjadi lagi. Jadi kepada masyarakat, kalau ada masalah soal ekonomi, soal utang, soal apa saja, soal alat tulis, pendidikan terutama, sampaikan kepada kita. Tentu kita prihatin dulu ya dan turut berduka. Yang kedua, ya tentu ini menjadi perhatian, menjadi atensi kita bersama. Ya tentu bersama pemerintah daerah. Kita harus memperkuat pendampingan, kita harus memperkuat data kita. Ya kita harapkan tidak ada yang tidak terdata. Ini hal yang sangat penting, saya kira kembali kepada data. Bagaimana data ini kita sajikan sebaik mungkin sehingga kita bisa menjangkau seluruh keluarga-keluarga yang memang memerlukan perlindungan. Peristiwa di Ngada, Nusa Tenggara Timur seolah menjadi alarm bagi kita semua bahwa kepekaan dan peduli dengan sekitar harus juga diperhatikan. Sebenarnya jauh sebelum peristiwa di Ngada, sepasang suami istri membagikan buku secara gratis ke anak-anak di Cimanggung, Kabupaten Sumedang.